Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang Bangsa Alam, Abdi Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dari kelas 1B Perbankan Syariah dengan NIM 2114200053. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu dengan judul Karakteristik Ajaran Islam dalam Bidang Kesehatan. Karakteristik Islam. Selama ini mungkin kita tidak asing mendengar apa itu Islam, tapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa itu Islam sendiri. Namun, banyak juga orang yang telah mengetahui dan mengenal apa itu Islam. Tetapi, sejauh mana mereka mengetahui tentang potret Islam itu? Hal ini adalah salah satu persoalan yang perlu kita bahas untuk ditindaklanjuti. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah yang dapat diperhatikan dalam Islam adalah tentang kesehatan. Karena kesehatan mutlak dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa Islam itu memiliki karakteristik yang mana karakteristik Islam ini luas dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karakteristik Islam ini memiliki ciri yang khas dan dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang kesehatan. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ajaran Islam dapat dilihat dalam konsepsinya, yaitu mengenal kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan ini berpedoman pada prinsip pencegahan, lebih diutamakan daripada penyembuhan. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Sudah menjadi kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada meminum obat saat sakit. Dalam bahasa Arab, prinsip ini berbunyi al-wiqayah khabair min al-ilaj. Berkenan dengan konteks kesehatan ini, ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Ajaran Islam sangat penting dalam kesehatan jasmani. Agar tetap sehat, hal yang perlu diperhatikan dan dijaga yaitu dalam hal makan, minum, gerak, diam, tidur terjaga, serta mengatur anggota badan. Al-Quran memandang kesehatan adalah suatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut harus terjaga tidak hanya dengan menjaga masalah kesehatan secara individu,
Tapi kita juga perlu menjaga sistem kesehatan keluarga dan menjaga sistem kesehatan masyarakat. Al-Quran melarang melakukan sesuatu yang dapat merusak badan. Para pakar di bidang medis memberikan contoh seperti merokok larangan, termasuk larangan dalam membina akan diri dan mubazir, dan akibat yang menimbulkan bau mengganggu orang lain dan lingkungan. Untuk menuju pada upaya pencegahan tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir batin. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya. Ajaran Islam juga sangat mementingkan dalam kesehatan jasmani. Agar tetap sehat, hal yang perlu diperhatikan dan dijaga yaitu dalam hal makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga, mengatur anggota badan. Dalam hubungan ini, kita membaca ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan senang kepada orang-orang yang membersihkan diri. Oleh karena itu, kita harus bertobat dan rajin membersihkan diri. Kalau kita tidak membersihkan diri, berarti Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kotor. Bertobat sebagaimana dikemukakan pada ayat tadi akan menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihan lahiriah menghasilkan kesehatan fisik. Selanjutnya kita akan membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala macam kekotoranmu. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4-5. Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan dan menjauhi untuk melakukan kekotoran. Perintah ini bebarengan dengan perintah menyampaikan ajaran agama dan membersihkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keseluruhan dari karakteristik ini berjalan bersamaan dengan salah satu hal yang harus dipenuhi oleh suatu karakteristik, yang mana karakteristik agama Islam ini diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam Waqiyah dan Wasatiyah. Yang mana Al-Waqiyah berarti agama Islam adalah agama yang dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti segala yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam Al-Waqiyah, yang berarti agama Islam. Al-Wasatiyah, bahwa umat Islam adalah umatan wasaton, umat yang seimbang dalam beramal baik dan menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan rohani. Hal ini berarti ketika kita menjaga kebutuhan jasmani dan akal pikiran, bahwa kita termasuk umatan wasaton, yaitu umat yang bisa menyeimbangi dalam beramal baik dan menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani, dan kita dapat menjaga kebersihan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik ajaran Islam dalam bidang kesehatan ini, Al-Quran telah memandang kesehatan bahwa suatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik itu secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut harus terjaga tidak hanya dengan menjaga masalah kesehatan secara individu,
Tetapi kita juga perlu menjaga sistem kesehatan keluarga dan menjaga sistem kesehatan masyarakat. Mungkin yang dapat saya presentasikan hanya segini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.